Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli Mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Pak Yue mendapatkan pedang pusaka. Saat dibuka, ternyata sebuah pedang. Aku dapat merasakan elemen api dan air di dalamnya. Apakah ini merupakan senjata gabungan antara api dan air? Nih, coba kamu lihat dulu. Di sarung pedang ini ada segel. Saat dia memegangnya, wah, kekuatan api yang sungguh hebat. Hah? Phoenix. Ternyata api Phoenix. Pantas saja dia memiliki kekuatan yang sebesar itu. Benar, pedang ini terbuat dari bulu phoenix. Karena pedang ini memiliki kekuatan yang terlalu kuat, maka sarungnya harus dibuat dari besi salju untuk menekan kekuatannya. Aku nggak akan menggunakannya secara sembarangan. Dan ini adalah jade roh. Tinggalkan rohmu di dalamnya. Dengan begitu, aku dapat mengetahui kondisimu. Ingatlah, kau harus berhati-hati. Sharika mengerti. Kalau begitu, aku pergi dulu ya. Pergilah. Dengan ini seharusnya gak terjadi apa-apa lagi. Kembali ke Kuchensha, aku udah terlalu banyak menghabiskan waktu di dimensi ini. Aku harus cepat kembali. Tempat ini udah hancur parah. Retakan di semesta udah sebesar ini. Apakah Merly udah berhasil keluar dari sana? Seharusnya arah ini menuju pintu keluar. Aku harus cepat. Saat dia jalan, dia melihat sebuah arwah. Arwah apa ini? Kenapa bisa segelap ini? Aku merasa kalau arwah ini gak jauh dariku. Ini adalah arwah dari Merly. Kenapa bisa bergabung dengan arwah jahat itu? Apakah Merly dalam bahaya? Seharusnya arah yang ini. Lebih baik aku memanggil nomor 2 dulu. Tuan, Anda mencariku? Iya, dengan memakai jubah, maka nggak ada yang bisa mengenalimu lagi. Siapa suruh kau memiliki begitu banyak musuh? Nomor 2, tujuan kita ada di depan. Majulah dengan kecepatan penuh. Baiklah Tuan. Dia langsung pergi maju. Hei, aku belum selesai bicara. Sudahlah. Aku juga maju dengan kecepatan penuh aja. Itu adalah sumber arwah jahat dan Merlin. Oh, aku menemukan satu ulat yang lucu lagi. Monster apa ini? Dia bukanlah suku manusia. Akan ku selesaikan ulat ini dulu. Setelah itu, baru selesaikan ulat lain yang datang. Tidak, nomor 2. Matilah kau. Hah? Cepat sekali. Kekuatan ini sangat luar biasa. Berhasil. Tapi ternyata gak berdampak sama sekali. Hah? Bagaimana mungkin gak terluka sama sekali? Ini merupakan serangan 100% dari nomor 2. Hampir aja. Sepertinya kamu sangat khawatir dengan manusia ini. Kau cari mati. Benarkah? Kelihatannya kau emang sangat mencemaskan dia. Perasaan ini, teriakan histeris ini sungguh merdu. Aku bilang diam. Dengan cepat, Kuchensha melepaskan ikatannya dan dia langsung menangkap Merly. Hampir aja. Maaf, kamu udah menderita. Merly, akhirnya Merly bangun. Untunglah kamu udah bangun. Billard, aku kira aku gak bisa bertemu denganmu lagi. Aku membohongimu aja. Sudah pulih. Guru, monster ini kenapa nggak bisa mati? Sepertinya ini merupakan monster virtual. Monster virtual ini akan selalu muncul di dimensi virtual ini. Mereka juga merupakan salah satu yang terkuat di dimensi virtual. Monster virtual ini pasti masuk ke sini melalui retakan yang dibuat oleh Dewa Pendekar Kegelapan. Untung aja cuma seekor. Jika satu grup, kau nggak akan bisa kemana-mana lagi. Selain memiliki kekuatan dimensi, mereka juga memiliki kekuatan pulih yang sangat luar biasa. Tapi seharusnya nggak sulit untuk menyelesaikan yang satu ini. Ini merupakan monster virtual level terendah. Caranya adalah memfokuskan semua kekuatan di satu titik dan langsung menghancurkannya dalam satu serangan. Fokuskan ke satu titik dan kekuatan serangannya akan meningkat berkali-kali lipat dari sebelumnya. Gak masalah. Tetapi Merly pingsan lagi. Gak boleh memberi kesempatan untuk monster itu menyerang Merly. Ilmu boneka pelindung unsur angin. Lindungilah Merly. Dengan begini, aku mempunyai kesempatan untuk menyerang balik. Udah gak ada lagi yang harus aku khawatirkan. Kuchensha dan nomor 2 menyerang secara bersamaan, mau mengepungku. Tetapi yang memakai jubah itu sedikit menyusahkan. Aku lebih baik menghabisinya membawa senjata terlebih dahulu. Tetapi aku juga harus berhati-hati terhadap senjata itu. Seperti yang kuduga, dia menyerang ke arah sini. Dengan cepat, Kuchensha mengeluarkan Chingsuo. Hawa pedang ini, aku harus berhati-hati. Serangan yang dihasilkan sangatlah kuat. Aku gak bisa langsung berhadapan dengannya. Jurus getaran dimensi. Tiba-tiba muncul tangan entah dari mana. Tapi ternyata Kuchensha berhasil menahannya. Aku telah menunggu kesempatan ini. Ilmu penelan dewa. Kekuatanku. Tidak, kekuatanku diserap. Loh, kenapa lepas begitu aja? Ternyata cuma bergaya aja.
Matilah kamu! Monster itu menyerang, tapi nomor 2 menahannya. Sakit sekali. Matilah kamu, hancurkan dia, lenyaplah. Aku merasa seperti mau meledak. Sarafku seperti termakan olehnya. Gawat, di dalam tubuh monster ada banyak hawa yang gak baik. Billard pasti gak bisa menahannya. Akhirnya lega juga. Gak disangka aku harus menggunakan cara ini untuk sadar. Ilmu 5 unsur pengubah, ilmu boneka pelindung unsur tanah. Kau ingin melawanku dengan trik kecil seperti ini aja? Lalu Kuchencha mulai menyerang, tapi sepertinya aku harus menghindar dulu. Monster itu berhasil menghindarinya. Ternyata cuma segitu aja. Oh gitu. Kuchencha menyiapkan sesuatu di tangannya. Cara ini lagi. Ternyata nomor 2 menggenggam tangannya dan langsung melemparnya ke Kuchencha. Ayo kita lihat bagaimana kau bisa lepas kali ini. Lenyaplah. Dalam hati si monster, jurus pindah dimensiku masih belum pulih. Tidak. Gak. Lalu Tianlei melihat sesuatu. Apa itu? Kemarilah. Lalu jiwa naga muncul. Ini adalah barang bagus. Simpanlah dengan baik-baik. Mengerti? Kalau begitu kita harus cepat pergi dari sini. Mereka bertiga pun pergi. Lalu mereka ke pintu keluar dimensi. Kakak, kapan mereka akan keluar? Seharusnya mereka akan segera keluar. Lihat, itu mereka. Kakak seperguruan, apa yang terjadi? Ayo kita pergi dulu. Tempat ini akan segera runtuh. Baiklah, Zoe, pegangan dengan erat. Di sini seharusnya udah cukup jauh. Kita akan aman di sini. Apa yang terjadi dengannya? Apakah dia dilukai oleh monster ungu itu? Iya, pada saat aku sampai, ternyata udah terlambat. Sebelumnya, kami diserang oleh monster ungu itu. Kakak seperguruan menyuruh kita untuk pergi dulu dan melawan monster itu sendirian. Bagaimana keadaannya sekarang? Gak apa-apa. Walaupun Merly terluka parah, tetapi tidak akan mengancam nyawanya. Aku masih mempunyai sedikit obat. Obat ini dapat membantu meredakan lukanya. Sebentar, obat? Aku ingat, kalau Dewa Kegelapan makan banyak sekali obat ini pada saat bertarung denganku. Nomor 2, keluarkan botol seperti ini yang ada di tubuhmu. Kakak, dia itu siapa? Dia adalah Dewa Kegelapan yang sekarang udah menjadi anak buahku. Lalu nomor 2 mengeluarkannya. Ternyata masih ada ya? Banyak juga. Wah, banyak sekali simpanannya. Ini adalah barang simpanan dari Dewa Kegelapan ya? Obat apa ini? Aku nggak bisa mengenalinya. Kak, manakah dari obat ini yang bisa menyembuhkan kakak seperguruanku? Obat apa ini? Sepertinya nggak ada yang aneh. Baunya juga lumayan wangi. Seharusnya ini adalah obat untuk mengobati luka. Kita coba 1 butir dulu. Hei, apa kau tahu itu obat apa? Kenapa langsung memberikannya kepada kakak seperguruanku? Sepertinya kau nggak yakin padaku ya? Aku percaya padamu kok. Gimana kalau kau coba 1 butir dulu? Kau ini emang ya. Lalu saat dicoba, lihat aja, nggak ada apa-apa. Apanya nggak masalah? Apakah ini neraka? Hampir aja. Aku mengira aku udah masuk ke neraka. Sepertinya obat ini emang gak boleh asal dimakan. Benar, kakaknya emang ceroboh. Lalu nomor 2 mengambil sebuah obat, tapi kali ini obatnya berwarna hijau dan dia memberikannya ke Merly. Nomor 2, apa yang kau lakukan? Lalu Merly pun bangun. Kelihatannya efeknya bagus juga. Aku sebenarnya tadi mau mengambil botol obat itu. Kakak seperguruan, Merly, akhirnya kau bangun juga. Aduh, apa yang terjadi padaku? Kakak! Tista, maaf udah membuatmu khawatir. Nomor 2, aku akan mengingat jasamu kali ini. Sabar, hawa buruk. Di mana? Kak, wajahmu. Apa-apaan lagi ini? Apakah monster itu belum mati? Monster itu udah mati. Guru, obat tadi hanyalah menyembuhkan luka di permukaannya aja. Tetapi hawa buruk yang di tubuhnya masih belum disembuhkan. Kalau begitu, bagaimana cara mengatasinya? Kamu harus bertanya kepada nona kecil itu. Merly, apa kau masih merasakan hawa buruk di dalam tubuhmu? Iya, aku bisa merasakannya. Tetapi sekarang, aku nggak bisa mengatasinya. Di perguruan kita, ada sebuah ranjang yang terbuat dari es. Ranjang ini bisa membersihkan semua energi selain yang bersifat es. Tetapi dengan kondisimu sekarang ini, apa kau bisa berjalan pulang? Ya udah, aku akan menyuruh nomor 2 untuk mengawalmu pulang. Dengan begini, aku juga akan tenang. Aku juga ingin melindungi kakak. Zoe, pergilah. Zoe? Tiba-tiba Zoe bersujud. Kakak, aku ingin menjadi muridmu. Zoe, kamu tatapan mata apa ini? Gak ada keraguan, sangat berdedikasi. Kenapa kau mau menjadi muridku? Aku merasa aku terlalu lemah dan gak bisa melindungi ibu dan desaku. Semuanya berawal dari mereka ditangkap oleh orang jahat. Aku harus punya kekuatan untuk melindungi mereka. Kamu mempunyai pikiran seperti ini menandakan bahwa kau udah dewasa. Aku terima kamu sebagai muridku. Murid ini memberi hormat kepada guru. Bangunlah. Masalah terbesarmu sekarang adalah darah yang mengalir di tubuhmu. Aku harus merasakan terlebih dahulu darah yang ada di tubuhmu. Seperti yang kuduga, sifatnya ganas, membuat dirinya dipenuhi amarah, dan seringkali gak bisa mengontrol diri. Kira-kira harus pakai jurus apa agar dia bisa mengontrol jenis darah seperti ini? Tianlei mulai mencari jurus. Dia mencari, ketemu jurus mengubah roh dapat merubah semua kekuatan menjadi kekuatan sendiri. Aku akan mengajarkannya kepadamu. Gunakanlah
jurus yang aku ajarkan dan bermeditasi selama 1 hari. Lalu tangannya mulai bertransformasi. Apakah ini kekuatan di dalam tubuhku? Ini pertama kalinya aku melihatnya dalam keadaan sadar. Wah, tangan Sue sangat mengerikan. Boleh juga. Cobalah seberapa besar kekuatannya. Lalu dia mencoba menghajar sebuah batu. Dengan mudah, batu besar itu dihancurkan. Karena kau adalah murid pertamaku, maka aku akan memberikanmu hadiah. Ini, obat ini dapat membuat kekuatanmu menjadi lebih kuat berkali-kali lipat. Terima kasih guru. Kakak, aduh, sakit. Kakak, sebagai pangeran, kamu gak boleh sepelit ini. Aku emang miskin kok. Sue, kalau begitu, aku akan memberikan material yang tersisa pada saat perebutan senjata dulu. Sekarang, aku akan memberi kamu sebuah senjata. Dia mengubah sebuah material menjadi sebuah pedang. Sue, aku akan memberi kamu senjata ini padamu. Walaupun bukan senjata yang paling hebat, tetapi dia masih bisa memotong besi dengan mudah. Terima kasih guru, aku pasti akan menjaganya dengan baik. Luka Merly gak bisa ditunggu lebih lama lagi. Kalian cepatlah pergi. Baik, kakak, apakah kau mau ikut bersama kami? Kakak seperguruan. Diam, gak perlu berkata apa-apa. Kakak seperguruan. Billard, setelah aku sembuh, aku akan pergi mencarimu di istana. Baiklah, Sue, kamu juga ikut dengan mereka. Di sana merupakan tempat yang tenang dan cocok untuk latihan. Pergilah, kalian berhati-hatilah di jalan. Aku juga harus segera berangkat. Aku harus kembali ke medan perang. Tidak kusangka, posisiku sangat jauh dari medan perang. Jika lewat jalan biasa, akan sangat lama. Aku harus melewati lembah terlarang jika ingin mengambil jalan pintas. Aku gak peduli, yang penting bisa terkejar. Ini, apakah ini lembah terlarang? Aku gak bisa berpikir panjang lagi. Aku harus turun dulu. Menurut catatan yang ada, tidak ada jalan di dalam lembah terlarang ini. Jika ingin melaluinya, maka harus melewati jalan di bawahnya. Tapi sepertinya tinggi juga. Tapi seharusnya sih nggak apa-apa. Astaga, kecepatan turun ini terlalu cepat. Ilmu boneka pelindung unsur angin. Kuchensia pun sampai di bawah dengan selamat. Hah? Apa itu? Tengkorak mayat? Bukankah melewati jalan di bawah ini sangat aman? Ternyata catatan ini bisa membohongi orang juga. Di bawah sini juga ada kabut yang berwarna ungu. Ini nggak akan mudah. Aku coba lihat tingkat bahayanya seperti apa dulu. Lalu Kuchensia membuat sesuatu. Berhasil, jurus boneka pelindung tanah mini. Pergi, cobalah lihat apakah ada bahaya atau enggak. Saat dia jalan, tiba-tiba bonekanya meleleh. Sepertinya lebih baik aku jalan di jalanan yang biasa aja deh. Loh, pil roh tadi ingin keluar. Barang seperti ini punya pemikirannya sendiri. Lalu tiba-tiba, hah? Apa? Semua hawa kabut di lembah terlarang ini masuk ke dalam pil roh. Lalu setelah itu ada orang yang melapor. Masalah besar muncul. Ini gak baik. Kenapa kau begitu panik? Ada masalah apa? Ada orang yang merusak pelindung di bawah tanah. Apa? Apakah Billard telah berhasil menemukan tempat ini? Gak mungkin. Cepat hentikan dia. Baik, coba aku lihat. Oh, pil roh dunia dimensi itu sangat hebat. Semua kabut ungu di lembah terlarang ini habis dalam waktu singkat. Tetapi kenapa aku merasa tiba-tiba dikepung oleh pandangan mata yang gak terhitung jumlahnya. Lalu muncul banyak sekali monster. Apa ini? Apakah ini monster yang hidup di lembah terlarang? Dari hawanya, aku bisa tahu kalau monster-monster ini tidaklah hebat. Aku akan segera menghabisi mereka. Lalu tiba-tiba, hawa energi di dalam tubuhku gak bisa kugunakan. Oh, aku tahu, pil yang kamu makan tadi adalah pil pengunci petir. Seperti dengan namanya, pil ini digunakan untuk mengunci hawa di dalam tubuh orang. Karena itu, kamu harus cepat pergi dari sini. Sial! Nomor 2, di mana kamu? Cepat bantu aku! Mampus! Jika aku gak bisa menggunakan hawa energi, maka aku bahkan gak akan bisa masuk ke dalam dimensi. Lalu tiba-tiba ada sebuah pil lagi mungkin ya. Itu datang ke tangan Kuchensia. Sekarang kita berpindah ke Payue. Akhirnya udah sampai di lembah terlarang. Setelah aku melewati ini, maka aku akan sampai di tempat paman. Aneh, kenapa kabut di atas lembah ini menjadi kecil? Lalu tiba-tiba ada sebuah ledakan. Duar, meme. Ada yang sedang bertarung. Ada getaran dimensi lain di atas. Hah? Billard, awas, cepat pergi. Hah? Bukankah dia ditangkap oleh suku iblis di medan perang? Kenapa dia bisa muncul di sini? Jangan bengong, ayo cepat menghindar. Dari ketinggian seperti ini, dia akan terluka parah jika jatuh begitu aja. Dia tetap aja gak berguna. Hampir aja mati. Kenapa rasanya kenal ya? Terima kasih atas bantuanmu. Dan juga terima kasih udah menyelamatkan nyawaku. Tidak kusangka dia masih hidup. Tetapi kekuatannya masih aja begitu lemah. Bahkan aku gak bisa merasakan hawa dari dalam tubuhnya. Gak disangka masih ada kabut di atas sini juga. Untung aja ada perlindungan dari pil roh dimensi. Dan karena benda ini, kabut itu gak bisa melukaiku. Aku ada perlindungan pil roh. Bagaimana dengan dia? Saat dia turun, kabut itu terbakar. Ternyata dia bisa menggunakan jurus hawa pelindung. Pantas saja dia berani datang ke lembah terlarang. Billard hidup atau enggak, gak ada urusannya denganku. Sekarang, aku harus pergi mencari pamanku. Dia pergi begitu aja. Ya sudahlah, kita juga gak saling kenal. Aku juga harus segera meninggalkan tempat berbahaya ini. Oh iya, hawaku masih dalam keadaan terkunci. Guru, bagaimanakah caranya lepas dari kuncian ini nih? Guru, orang tua. Hei, kalau begini,
Siapapun yang datang menyerangku, aku bisa berakhir ini. Akhirnya aku menemukanmu juga. Siapa? Kamu udah gak kenal aku ya? Hah? Kenapa gak lari lagi? Dimanakah naga kecilmu itu? Aku emang mau menungganginya, tetapi aku gak bisa memanggilnya sekarang. Tante, sepertinya ada kesalahpahaman di antara kita. Hah? Salah paham? Coba kau jelaskan apa yang kau katakan sebelumnya. Aku rasa itu benar. Kamu ingin bergabung dengan kami. Betul, kesempatan baik. Kabur! Kok gak lari lagi? Tante masih aja sangat hebat. Tapi dapatkah kau memberitahuku kenapa kau bisa di sini? Apa kau tahu tempat apa ini? Bukankah ini lembah terlarang? Tempat yang gak ada orang, gas beracun di mana-mana. Apakah ini markas perguruan kalian? Sepertinya kau udah menyadarinya. Kalau begitu, ikutlah denganku untuk bertemu dengan ketua perguruan. Lalu tangan Kucensha ditarik. Di tubuh Kucensha ada pil roh tadi. Oh, benda apa ini? Sepertinya dia memiliki kekuatan yang aneh. Pil roh dimensiku. Benda ini menyerap hawa energiku. Sial! Tantenya langsung melepasnya. Loh, kenapa tiba-tiba dia melepaskannya begitu aja? Di mana dia? Bukankah dia mau membawaku untuk bertemu dengan ketua perguruan? Dasar emang orang ini. Bisa-bisanya pergi begitu aja. Ya sudahlah. Aku harus cepatnya meninggalkan tempat ini dulu. Gak tahu kenapa, tapi aku punya firasat buruk. Perasaan ini sama seperti sebelumnya. Lalu tiba-tiba muncul seperti sebuah portal. Aduh, aku dikirim kemana lagi ini? Tempat ini, bukankah ini di sekitar daerah dunia kegelapan? Itu sepertinya pendekar wanita yang tadi. Lalu Kucensha baru sadar. Sharika, kenapa dia bisa di sini? Apakah keluarga lo udah mengetahui kematian dari pendekar dewa kegelapan? Tetapi hawa energiku masih terkunci sekarang. Sepertinya aku harus segera pergi. Apakah akan muncul masalah? Namun sekarang aku udah meninggalkan dunia kegelapan. Siapa yang tahu kalau aku yang membunuh pendekar dewa kegelapan? Kalau dilihat-lihat dari kekuatan dimensinya, sepertinya pintu masuknya ada di sini. Tetapi aku rasa nggak gampang untuk masuk ke dalamnya. Hawa api yang hebat sekali. Dengan serangan itu, dia berhasil memecahkan ruang dimensi. Retaklah, sial. Retakannya membesar. Hawa pekat seperti ini. Kau melukai penjaga dimensi itu? Aku sedang bertanya padamu. Apa kau gak dengar? Karena kau gak mau memberitahuku, aku akan masuk dan mencarinya sendiri. Di retakan itu ada sebuah mata. Tapi tiba-tiba matanya menghilang. Hah? Menghilang. Lalu muncul sebuah tangan. Dan tangannya menyerang ke arah Paiyue. Sial, cepat sekali. Gawat, kekuatannya terlalu dahsyat. Kalau seperti ini, aku gak bisa menahan serangan keduanya. Lalu tangan itu menyerang lagi. Gawat, gak ada tempat untuk menghindar. Serangan itu menghasilkan kerusakan yang besar. Sebelumnya, Sharika pernah menolongku. Aku gak mungkin gak memperdulikannya. Kucensha pun langsung maju. Nah itu, akhirnya ketemu. Untunglah dia masih hidup. Tangan itu siap menyerang lagi. Sial, Kucensha mencoba menyelamatkannya. Gak sempat lagi. Serangannya pun sampai. Serangannya mengenai badannya. Dan Kucensha terpental ke tembok. Dari tubuhnya keluar pil roh tadi. Tubuhnya sedikit terluka. Lalu pil roh itu bersinar. Dan kelihatannya sih sepertinya memberi Bilar kekuatan. Akhirnya aku dapat merasakan keadaan di luar. Hah? Apa-apaan ini? Pil roh dunia dimensi bisa-bisanya mulai bergabung dengan Bilar. Sampai sekarang belum ada orang yang berhasil bergabung dengan pil roh dunia dimensi. Aku nggak tahu apakah Bilar sanggup untuk bergabung dengan pil roh dunia dimensi atau enggak. Karena kalau tidak bisa menahannya, pada akhirnya dia akan mati tertelan oleh pil roh dunia dimensi. Jika dia berhasil bergabung dengan pil roh dunia dimensi, maka kekuatannya akan bertambah drastis. Itu monster dimensi. Dari mana monster dimensi sekuat ini masuk? Monster itu terus menyerang. Kalau dibiarkan terus-menerus membabi buta, tempat ini akan runtuh. Lalu muncul seseorang, guru besar Wanche. Kenapa dia bisa datang kemari? Tidak disangka ada monster dimensi sehebat ini di tempat ini. Kalau dilihat dari rupanya, seluruh tubuhnya tidak sepenuhnya muncul. Buka, mari aku coba dulu bagaimana kekuatanmu. Lalu mereka mulai bertarung. Monster itu mencoba menyerang Wanche, tetapi dengan mudah ditahan. Lalu Wanche mengeluarkan rantai-rantai. Rantai-rantai itu mengelilingi jari dari tangan itu, dan dia langsung mengikatnya. Tapi rantai itu berhasil dihancurkan oleh monster itu. Apa? Bisa-bisanya dia memutuskan mengunci rohku. Lalu tangan monster itu menyerang. Sial, serangan kali ini aku udah gak bisa menahannya. Apa? Tiba-tiba dimensinya mengecil dan dia terdorong balik. Apakah monster ini gak bisa bertahan lama di dunia ini? Tetapi pengunci rohku udah patah, dan aku juga terluka parah karenanya. Di sekitar markas terlihat monster dimensi lain. Apakah orang-orang gila itu kembali berulah lagi? Udah saatnya membuat mereka mengetahui akibat dari membuatku marah. Wanche pun pergi. Apakah ini merupakan keberuntungan dari 9 naga? Bahkan bisa terselamatkan di kondisi seperti ini. Sekarang tinggal menunggu kamu sadar aja. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video.
Zaijian.